Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza saat ini? Kita tanyakan kepada Fikri Rofil Haq, WNI relawan Mercy yang berada di lokasi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Baik. Fikri, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di sana? Terlebih saat ini merupakan Natal, apakah Israel masih terus melakukan serangannya? Ya, memang sampai saat ini pihak serangan Israel masih terus membombardir ke seluruh jalur Gaza, baik di Gaza Selatan, Gaza Tengah, dan juga Gaza Utara, baik juga melalui serangan daratnya dan juga serangan udara. Dan memang sampai saat ini juga jumlah korban terus bertambahan setiap detik, setiap jam, dan setiap harinya. Saya mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa lebih dari 20.400 korban meninggal, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Korban luka-luka juga sudah mencapai 54.000 jiwa, dan 70% mereka adalah anak-anak dan perempuan. Dan dalam 24 jam terakhir, lebih dari 166 korban meninggal dan 384 korban terluka di jalur Gaza. Dan lagi-lagi semuanya ini adalah warga sipil. Dan sampai saat ini juga kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa lebih dari 300 tim kesehatan Palestina atau tim medis meninggal, dan juga lebih dari 103 atau terdapat 103 jurnalis juga ikut turut menjadi meninggal akibat serangan agresi militer Zionis Israel ini. Ya Fikri, bagaimana dengan bantuan makanan yang masuk ke Gaza? Apakah saat ini masih terhambat? Ya, memang sampai saat ini truk-truk bantuan yang masuk melalui Rafah, kalau saya pantau dari media lokal, memang setiap harinya masuk dengan jumlah yang sedikit, berjumlah 100 ataupun kurang dari 100 bahkan. Dan sekali lagi truk-truk ini jauh dikatakan cukup ya, karena memang dari pantauan peneliti PBB dari PBB bahwa rumah jalur Gaza ini membutuhkan 1.000 truk setiap harinya untuk memang bisa membantu atau meringankan derita yang warga Gaza alami di jalur Gaza. Dan memang bantuan-bantuan ini juga sulit sekali, walaupun sudah bisa masuk, ini sulit sekali untuk disebarluaskan ke masyarakat, karena memang ada titik-titik tertentu, misalnya di kota Khan Yunis yang memang di sana terdapat serangan darat di sana, sehingga memang bantuan-bantuan ini masih belum bisa menyebar luas, terutama di jalur Gaza Utara sendiri yang memang lokasinya cukup jauh dari perbatasan antara Rafah, antara Mesir dan juga jalur Gaza. Baik, Fikri, lalu sebenarnya seperti apa sih distribusi bantuan di Gaza ini? Siapa yang melakukan pengelolaan agar bisa sampai ke warga Gaza yang membutuhkan? Ya, memang kalau yang kami pantau dari tempat kami dan juga media lokal di sini, memang ada dua lembaga yang memang menjembatani bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Salah dari mereka yaitu Palang Merah Internasional dan juga Palang Merah Palestina ataupun Palang Merah Mesir. Dan dua lembaga ini memang menjembatani untuk bantuan-bantuan masuk ke jalur Gaza, ataupun dari PBB ya, dari UNRWA juga mereka menjembatani bantuan-bantuan untuk masuk ke jalur Gaza. Dan setelah dari masuk ke jalur Gaza, mereka bagikan ke titik-titik yang memang seharusnya dibagikan. Dan selain itu sebenarnya juga ada NGO yang memang seperti kami juga, NGO kemanusiaan yang ada di jalur Gaza, yang sampai saat ini memang kami dan juga para NGO kemanusiaan lainnya juga masih terus membagikan bantuan-bantuan ke masyarakat yang saat ini dibutuhkan. Ya Fikri, kita ketahui bahwa di sana terjadi krisis bahan makanan, sementara bantuan juga sangat sulit untuk didistribusikan. Apakah di sana warga membuat dapur-dapur umum di titik-titik tertentu?
Iya, betul sekali, seperti teman-teman lihat ya di, video-video yang, disebarluaskan, banyak sekali, pembuatan dapur-dapur darurat, dan kami juga memang sejak dari, awal pindah dari jalur Gaza Utara ke selatan, dari, kota Beit Lahia yang ada di, jalur Gaza bagian utara menuju ke jalur Gaza bagian selatan. Memang kami dari awal sudah membuat, dapur umum untuk, membuat makanan siap saji bagi 1.200, masyarakat yang ada di 2 sekolahan di sekitar rumah sakit Eropa, dan memang dapur ini, bisa kita jumpai di, titik-titik tertentu yang, mana para NGO-NGO ini membuat, program-program banyak sekali, bukan hanya dari NGO-NGO, bahkan dari, pemerintah juga, mereka membuat program, dan program makanan siap saji ini memang sangat-sangat paling dibutuhkan untuk memberikan makanan siap saji untuk masyarakat yang saat ini kelaparan, krisis kelaparan sangat-sangat melanda, sangat-sangat banyak, karena memang bantuan-bantuan sulit dijangkau, krisis air bersih, krisis pangan, dan segala macam dirasakan oleh masyarakat, sehingga yang paling dibutuhkan saat ini adalah, makanan siap saji. Sehingga kalau yang saya lihat dari, lokasi, banyak juga bantuan-bantuan yang seperti saya katakan tadi dari lembaga-lembaga yang tadi, yang memang bantuan-bantuan ini, kebanyakan dari Mesir, dan bantuan ini kebanyakan adalah, makanan siap saji untuk, para warga yang ada di jalur Gaza. Baik, Fikri bisa dijelaskan juga bagaimana dengan kondisi rumah sakit di wilayah Gaza saat ini, ada berapa yang beroperasi dan bagaimana dengan pasokan obat-obatan untuk korban luka di rumah sakit? Ya, kalau untuk seluruh, totalnya memang hanya sedikit sekali rumah sakit yang tersisa yang beroperasi di jalur Gaza, dan kebanyakan rumah sakit ini adalah di jalur Gaza, selatan, karena memang ada di, kota Rafah itu, rumah sakit, An-Najjar, dan juga rumah sakit Kuwait yang ada di kota Rafah, ini masih jalur Gaza bagian selatan. Ada di kota Khan Yunis juga rumah sakit, Nasir, dan juga rumah sakit Eropa yang di tempat, dekat kami, dan juga ada juga, di Gaza Tengah rumah sakit, Syuhada Al-Aqsa di kota Dirbalah, jalur Gaza, Tengah, dan semua rumah sakit yang masih beroperasi ini hanya ada di jalur Gaza Tengah dan juga Gaza Selatan, karena perlu diketahui di jalur Gaza Utara benar-benar sudah tidak ada lagi rumah sakit yang bisa, maksimal untuk beroperasi, karena rumah sakit di Indonesia sudah berhenti. Rumah sakit Kamal Udwan serta rumah sakit, Auda, karena beberapa dari, semua direktur rumah sakit Kamal Udwan, direktur rumah sakit Auda ini ditangkap, dan beberapa tim medis pun ditangkap, dan korban luka-luka juga, juga ditangkap oleh pihak negara Israel, dan masih belum dikembalikan oleh mereka. Walaupun ada beberapa dari mereka sudah kembalikan, namun mayoritas mereka masih belum dikembalikan dan masih diinterogasi dalam, penyiksaan dan, kelaparan yang serta musim yang sangat dingin saat ini. Dan memang, di Gaza Utara tidak ada lagi rumah sakit yang masih semaksimal mungkin beroperasi, kecuali kalau yang saya dapatkan ada rumah sakit Yaman, dan itu pun, rumah sakit Yaman tidak bisa menerima korban, karena rumah sakit Yaman ini kita nggak tahu, udah pernah ke sana, tidak terlalu besar, dan, kita tahu, bantuan-bantuan ini tidak bisa masuk semua ke jalur, utara sampai detik ini. Baik, terima kasih Fikri Rauhil Haq atas informasi Anda dari Gaza, Palestina. Kami doakan Anda senantiasa sehat selalu dan dalam kondisi aman. Assalamualaikum Fikri.